Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal 'uqbad-dar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bertemu kembali dan sekaligus mentadabbur ayat-ayat Allah, sebagian ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tadi pagi saya ditelepon oleh koran Republika gara-gara peristiwa yang menghebohkan ini, yakni Pondok Pesantren Az-Zaitun. Saya tidak tahu ini kenapa bisa semakin heboh, tapi yang jelas ini pasti ada sesuatu. Dan saya tidak akan membahas sesuatu itu kecuali melalui Al-Quranul Karim. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, beragama itu tidak mudah, tetapi juga jangan dipersulit. Agama itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan petunjuk bagi kita semua. Dan kalau kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai panduan, sebetulnya itu sudah final. Tidak perlu ada kreativitas lain yang justru semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalau kita mencermati fenomena agama hari-hari seperti ini, dan yang menjadi contoh itu adalah Pondok Pesantren Az-Zaitun. Sebetulnya kasusnya itu sudah lama, tapi terus berulang dan terus berulang. Apalagi yang terjadi pada praktek keagamaan di Pondok Pesantren Az-Zaitun yang kita saksikan bersama, itu sholat Idul Fitri, tetapi di situ juga ada non-muslim di barisan paling awal. Bahkan istri Syekh Az-Zaitun sendiri, namanya siapa? Panji Gumilang, ada di barisan depan bersama deretan laki-laki semua. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat apa yang dipraktekkan sebetulnya agak ganjil, tidak biasa, dan memang di luar kebiasaan. Ketika ditanya apa mazhab yang sedang dipraktekkan ini, dia berkata ini adalah praktek mazhab Soekarno. Sebetulnya tidak begitu. Kita harus tahu Ahmad Soekarno itu orang Muhammadiyah, tetapi namanya seringkali dicatut oleh Panji Gumilang dalam rangka untuk membenarkan dirinya sendiri.
Jangan salahkan Soekarno. Yang patut disalahkan adalah Panji Gumilang yang mencatut nama itu. Sebetulnya nggak ada hubungan dengan Soekarno. Memang Soekarno ahli fikih juga bukan. Dibandingkan dengan 4 imam madhab juga bukan. Tapi kenapa nama itu dicatut? Karena ini adalah bahasa politik, bukan bahasa agama. Bahasa politik dengan bahasa agama itu berbeda. Oke. Itu baru satu contoh yang bisa membuat kita terperangah melihat praktek keagamaan seperti itu. Tidak pernah terjadi dalam tradisi keagamaan kita di belahan dunia lain kecuali di Pondok Pesantren Az-Zaitun dalam persoalan itu. Yang kedua, yang ini yang akan saya akan bahas. Bersama semua para santri di masjid ini, tapi bukan dalam konteks edukasi, bukan dalam konteks pembelajaran, tapi dalam konteks ibadah sebenarnya. Dan itu menyanyikan lagu gerejawi secara serempak bersama-sama. Kalau saya mau mengutip ini, bukan berarti saya mengajarkan untuk beribadah, bukan. Ini hanya contoh apa yang sedang diucapkan itu. Karena seruannya adalah seruan dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks edukasi. Nah, yang saya praktekkan ini konteksnya edukasi, karena berikan contoh. Kalau nggak saya suarakan, contohnya apa? Mau nggak mau saya harus utarakan itu. Apa yang dinyanyikan di hadapan semua santri, dan itu membuat kehebohan. Bahkan MUI sendiri sampai sekarang belum bicara secara lengkap. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu di situ. Apa yang dinyanyikan bersama dan itu digaungkan di dalam masjid. Yang dinyanyikan adalah lagu gerejawi yang sebetulnya lagu itu dalam rangka untuk kebersahajaan kedatangan Kristus ke muka bumi yang membawa damai sebagai putra Tuhan. Jadi kalau itu dipraktekkan, nyanyian itu Havenu Shalom Aleichem. Loh, sudah. Tapi jangan dipotong, nanti dikira saya mempraktekkan agama di sini. Ini saya berikan contoh. Yang dibacakan adalah Havenu Shalom Aleichem. Itu ucapan yang betul dalam gramatika bahasa Ibrani. Tapi yang diucapkan oleh Syekh Az-Zaitun itu, Panji Gumilang, bukan begitu pelafalannya. Dia berkata Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Orang yang nggak mengerti bahasa Ibrani terkesima dengan apa yang diucapkan. Tapi karena saya paham bahasa Ibrani, saya memperhatikan itu. Telinga saya yang tidak salah, telinga saya yang lagi sakit, atau memang yang diucapkan itu yang salah. Karena tidak ada bahasa Ibrani itu Havenu Shalom Aleichem, nggak ada. Yang ada itu Havenu Shalom Aleichem, bukan Aleichem. Nggak ada Aleichem. Cari kamus bahasa Ibrani mulai zaman dahulu sampai sekarang, tertulis bacaannya Aleichem, saya jamin ila yaumil qiyamah nggak akan ketemu. Karena memang yang sedang dipraktekkan itu keliru dari gramatika bahasa Ibrani. Dan itu saya bahas di podcast kemarin. Dan itu tersiar kemana-mana. Kesalahannya itu saya tunjukkan, karena memang salah. Jadi, apakah memang untuk membuat semacam culture shock, kemudian berani mengucapkan kata-kata seperti itu supaya bisa menaikkan ranking, atau memang ada agenda lain? Makanya dari sisi bahasa Ibrani saya tunjukkan bahwa ini bukan sekedar persoalan bahasa kesalahannya, tapi juga pemaknaan keagamaan yang keliru dan tidak tepat bila itu disenandungkan dalam rangka ibadah dalam masjid. Dan itu adalah nyanyian lagu gerejawi sebetulnya.
Nah, saudara-saudara sekalian, kita beragama itu harus arif bijaksana, paham agama kita, tapi juga seharusnya paham agama lain, supaya tidak terjadi apa? Sinkretisme, pencampur adukan. Tidak terjadi apa? Campur aduk antara agama satu dengan yang lain. Yang paling sederhana yang ada di sekitar kita, biasanya orang itu kalau sedang mengucapkan sesuatu di hadapan halayak ramai bersama-sama, apa yang diucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Dan salam-salam yang lain diropel semua. Iya kan? Maksudnya barangkali untuk toleransi. Mungkin secara konsep toleransi itu saya bisa terima, tetapi secara praktek kadang kebablasan. Bahkan kalau kita paham apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Kiai Hazim Muzadi, beliau pernah berkata begini, apa memang tidak ada tempat lain kecuali di gereja? Kok orang-orang itu sholawat di gereja? Ya kan? Sebetulnya pernyataan itu sentilan sebenarnya. Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kan sangat tidak mungkin toleransi itu kita tolak. Toleransi itu diajarkan dalam agama, dalam Quran sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Konsepnya benar, tapi prakteknya seringkali kebablasan. Nah, sekali lagi, mengenai konsep tidak perlu kita perdebatkan, karena di dalam Al-Quran sendiri ada pernyataan itu, lakum dinukum waliyadin. Tapi prakteknya itu yang harus dikaji ulang, karena barangkali ada sesuatu yang tidak tepat, dan itu perlu diskusi memang. Bahkan itu melintas batas organisasi. Muhammadiyah, NU harus duduk bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi bicara mengenai praktek agama, itu yang menjadi persoalan besar di negara kita ini. Bukan hanya dalam konteks masyarakat elit, tapi masyarakat kelas grassroots juga seringkali tidak sadar mengenai praktek yang tepat itu. Nah, itulah sebabnya supaya tidak salah prakteknya, maka perlu ada analisa, ya, analisa. Mungkin orang berkata begini, Muslim mengatakan Assalamualaikum, oke? Kemudian kalau saudara-saudara kita yang non-Muslim, kadang-kadang saya menggunakan istilah non-Muslim itu diprotes. Iya. Kalau saya menggunakan non-Muslim, diprotes oleh orang-orang yang berkata, kenapa tidak langsung menggunakan kafir saja? Kan itu istilah Quran. Saya kadang-kadang bingung untuk menjawabnya kepada mereka. Tapi sekaligus ketika saya mengatakan kafir, saya diprotes yang lain. Jadi posisi saya itu berada di dua kubu yang saling bertabrakan. Memang tidak nyaman, berada di tengah itu nggak nyaman. Dan disitulah kita harus menjelaskan kepada kedua belah pihak, ini konteksnya apa? Konteksnya kebangsaan atau konteksnya keagamaan? Harus jelas dulu. Nah, ada orang yang berkata begini, Assalamualaikum itu adalah salamnya orang Arab, bukan salamnya orang Islam. Coba, ada pernyataan kayak begitu. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum itu salamnya orang Arab, bukan salamnya orang Islam. Kalau diberikan pengantar seperti itu, muncul kesimpulan, oh kalau begitu sesama Muslim boleh pakai istilah selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya kan? Kan itu bahasa kita. Katanya tadi istilahnya apa? Salamnya orang Arab. Jadi ke sana arahnya. Tapi pada saat yang sama ada pemikiran yang lebih berbahaya lagi. Kalau Assalamualaikum itu dipahami adalah salamnya orang Arab, bukan salamnya umat Islam, berarti kalau ada non-Muslim pakai istilah Assalamualaikum, nggak ada problem.
Bahkan dikatakan salamnya umat Islam, Assalamualaikum, itu mengadopsi, mencontoh salamnya orang Kristen Arab. Nah coba, kalau begini gimana jawaban kita? Ya kan? Mau tidak mau harus dijabarkan, dijelaskan. Assalamualaikum itu bukan salamnya orang Arab, itu salamnya umat Islam. Kenapa begitu? Karena kalau di sini tidak terasa aromanya, tapi kalau di Timur Tengah akan terasa aromanya. Karena antara Muslim Arab dengan Kristen Arab bahasanya itu berbeda, meskipun sama-sama bahasa Arab. Karena Assalamualaikum itu bukan salamnya orang Arab, tapi salamnya umat Islam. Apa buktinya? Begini, kalau kita ke Mesir, ada orang berwajah Arab mengucapkan Assalamualaikum, pasti itu adalah Muslim. Tapi kalau ada orang berwajah Arab di Kairo, berpakaian jubah seperti pada umumnya, kemudian dia berkata Salamun lakum, pasti dia bukan Muslim. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya Assalamualaikum dengan Salamun lakum? Sama-sama bahasa Arab, apa beda? Sama. Assalamualaikum bahasa Arab, Salamun lakum bahasa Arab. Tapi kenapa berbeda? Karena yang satu diucapkan oleh Muslim, yang satu diucapkan oleh non-Muslim di negara yang menggunakan tuturan bahasa Arab. Sehingga kalau ada yang berkata bahwa Assalamualaikum itu adalah salamnya orang Arab, keliru dalam konteks ini. Karena saya memberikan bukti bahwa orang Arab non-Muslim tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi mengucapkan Salamun lakum. Bahkan varian yang lain mengucapkan Salam ma'akum. Jadi Salam ma'akum, Salamun lakum itu memang bahasa Arab, tapi bukan identitas keislaman, tapi identitas kekristenan di Timur Tengah. Oke, saya terlalu cepat nggak? Contoh yang lain, kalau di Timur Tengah, di Mesir atau di Lebanon, orang berkata Alhamdulillah, itu bahasa Arab. Muslim atau non-Muslim yang mengucapkan itu? Muslim, Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang Arab, wajahnya Arab, di Timur Tengah, di Lebanon, di Yordan, atau di Mesir, dia berkata Naskur li Rabbina, ini pasti bukan Muslim. Pertanyaannya sekarang, apa makna Naskur li Rabbina? Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terjemahkan di sini. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di sini pada umumnya, kalau ada orang berkata Allah, kira-kira Muslim atau bukan? Tapi kalau ada orang berkata Tuhan Allah, kira-kira Muslim atau bukan? Nah, itu berarti bahasa itu penanda identitas. Bahasa itu tidak netral. Kalau ada orang berkata bahasa itu tidak mengenal agama, sepertinya betul. Bahasa itu tidak punya agama. Bahasa itu tidak mengenal agama, sepertinya betul. Tapi kelirunya tingkat dewa. Karena yang saya pelajari di kampus, namanya bahasa itu tidak netral. Bahasa itu penanda identitas. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Di kampus saya itu, anak-anak yang selalu nongkrong di masjid, ya saya istilahkan nongkrong di masjid, menjadi komunitas tersendiri yang membedakan dirinya dengan komunitas di luar kelompok mereka. Bahasanya pun tercermin. Misalnya, antum mau kemana? Ana besok ke rumah antum ya. Itu adalah ciri bahasa mereka. Tapi mereka yang tidak bergabung di kelompok itu ngomongnya ya, aku ke rumah sampean besok, ya begitu. Jadi sekali lagi, bahasa itu tidak netral. Bahasa itu penanda identitas.
Bahasa Prokem. Saya pernah melakukan penelitian bahasa Prokem, bahasa yang dipakai di kalangan orang-orang yang agak aneh itu. Ya. Dia mengatakan Akikah Makassar. Akikah Makassar. Apa itu Akikah Makassar? Itu diambil dari bahasa Belanda, ek, diplesetkan menjadi akikah, artinya aku. Makassar itu plesetan dari kata makan, aku makan. Jadi Akikah Makassar. Bahasa seperti ini hanya dipakai di kalangan kelompok mereka, tapi tidak mungkin kita pakai. Betul ya? Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya bahasa itu tidak menjadi penanda identitas, akan menjadi bahasa penanda identitas. Kita orang Indonesia, bahasanya dia disebut bahasa Indonesia. Ya. Kita mengenal istilah karena, kita mengenal istilah obat, kita mengenal istilah apa lagi? Ada karena, obat, perbedaan. 3, saya kasih contoh. Itu kita orang Indonesia. Di Malaysia orang mengatakan tidak seperti itu. Malaysia itu juga penutur bahasa seperti kita, bahasa Melayu. Cuma labelnya disebut bahasa Malaysia. Kita di Indonesia itu bahasa Melayu, cuma labelnya disebut bahasa Indonesia. Hakikatnya sama-sama bahasa Melayu. Kita menyebut perbedaan, menyebut karena, menyebut obat. Di Malaysia tidak menyebut demikian. Mereka menggunakan istilah kerana, mereka menggunakan istilah perbezaan, dan mereka mengenal ubat. Makanya kalau ubat, perubatan, fakultas perubatan. Jadi kalau begitu, apakah kita mengerti maksudnya? Kita mengerti. Tetapi Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Nggak usah jauh-jauh. Kita ke terminal, bukan terminal bus, terminal di bandara. Kalau terminal di bandara, yang kita lihat itu kedatangan di Indonesia. Kalau di Malaysia bukan kedatangan, ketibaan. Apa bedanya antara tiba dengan datang? Sama. Masalahnya kenapa Indonesia tidak mau pasang tulisan ketibaan? Dan kenapa Malaysia tidak mau tidak mau pasang kedatangan? Karena you bukan I bukan you. Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Itu yang namanya penanda identitas kebangsaan. Nah, kalau ada penanda identitas kebangsaan, ada juga penanda identitas keagamaan. Kalau penanda identitas keagamaan, contohnya persoalan Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang berkata Assalamualaikum, kemudian mengucapkan Om Santi, Santi Om, kira-kira tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kalau hanya memberikan contoh pembelajaran tidak ada masalah. Seperti saya tadi mengucapkan Om Santi, Santi Om, apakah saya salah? Enggak, saya memberikan pelajaran di situ, tapi bukan praktek ibadahnya. Karena namanya memberikan salam itu ibadah atau bukan? Ibadah. Nah, yang terjadi di Az-Zaitun itu bukan pembelajaran, tapi praktek ibadah. Makanya menyanyikan lagu Havinu Shalom Aleichem. Ya. Nah, ini yang versi Nasrani sebenarnya. Jadi dicampur aduk antara Islam dengan Nasrani di pesantren Az-Zaitun. Tapi seringkali kita tidak bisa paham mengenai itu, karena kita tidak paham apa itu penanda identitas keagamaan, apa itu penanda identitas kebangsaan. Baru kali ini saya jelaskan, ternyata bahasa itu tidak netral. Bahasa itu sekali lagi tidak netral. Nah, kalau misalnya dari kajian bahasa ya, ini bukan ada hubungannya dengan persoalan ibadah, ini kajian bahasa.
Al-Quranul Karim yang tadi saya baca dari surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu surah keberapa? Surah ke-13. Silakan cek itu ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Di bagian awal itu tertulis salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Ini ayat Al-Quran bukan? Ya, ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Oke? Tetapi ayat Al-Quran itu yang diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata sekarang ini Saudi Arabia, ini saya tunjukkan, sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Salah satunya ini. Ini tertulis Al-Quranul Karim. Ha Quran Hammawar Le'evrit. Maksudnya Al-Quranul Karim dalam terjemahan bahasa Ivrit. Apa itu Ivrit? Ibrani. Jadi Al-Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani. Siapa yang mengeluarkan? Di sini tertulis Khadimul Haramain As-Sarifain Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Saudi Arabia sendiri yang mengeluarkan. Bukan saya yang mencetak. Bukan saya, tapi Saudi Arabia. Apa yang tertulis di sini? Di sini tertulis pada surah Ar-Ra'd ayat 24, di sini tidak tertulis Assalamun alaikum, tapi tertulis Shalom alaikum. Di sini tertulis Shalom alaikum. Ayo, bagaimana cara kita memahami kasus ini? Ini ibadah atau sekedar terjemahan? Kalau kita niatnya itu mengucapkan kepada halayak, diiringi dengan niat untuk ibadah Shalom alaikum, kira-kira bagaimana tanggapan kita? Tapi kalau kita belajar Al-Quran, kemudian mempelajari terjemahannya, dan di situ tertulis Shalom alaikum, bagaimana sikap kita? Ayo, sampean kalau belajar ngaji sama saya harus cerdas. Ini belajar soal bahasa atau ibadah? Harus dipisahkan. Kalau sekedar istilah bahasa tidak ada problem, karena memang kalau dalam bahasa Ibrani ya tertulis Shalom alaikum, karena itu adalah bahasa Ibraninya. Sebagaimana kalau kita punya terjemahan Quran dan dalam bahasa Indonesia. Apa dalam bahasa Indonesia terjemahannya? Salam sejahtera bagi kamu, ya. Selamat sejahtera atasmu. Itu terjemahan Indonesia. Selamat sejahtera atasmu. Di sini karena ini terjemahan Ibrani, pakai Shalom alaikum. Kalau Quran itu sendiri pakai Salamun alaikum. Jadi dibedakan antara kita membaca Al-Quran dalam bentuk tanzilnya berbahasa Arab dengan terjemahannya. Kalau terjemahannya mau dipakai istilah apapun, itu untuk mendekatkan bahasa. Oh, maksudnya itu. Dan kebetulan bahasa Ibrani itu adalah bahasa suci orang-orang Yahudi, dan sekaligus bahasa suci orang-orang Nasrani. Ini mirip seperti kita punya Quran berbahasa Arab, ya, tetapi ada juga Alkitab yang disebut Alkitabul Muqaddas dalam bahasa Arab. Yang satu kitab suci asli, yang satu kitab suci apa? Terjemahan. Paham maksudnya? Jadi kalau ada ayat Al-Quran misalnya, kita sholat misalnya, sholat Allahu Akbar,
Kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini sah atau tidak sah? Sah. Karena memang begitulah cara Nabi mengajarkan kepada kita dengan petunjuk para ulama yang sampai kepada kita dalam versi bahasa Arab. Tapi kalau ada orang, ya, kemudian dia sholat, Allahu Akbar, kemudian dia membaca ayat. Ini membaca ayat. Bersama Adonai Rahman ya Rahim, Hatahillah ladonai riban alamin, Ar-Rahman wa Rahim, Melech yawm haddin. Ini bahasa Ibrani. Sah atau tidak? Tidak sah. Jangan berkata, loh, Malik yaumiddin kan sama dengan Melech yawm haddin. Iya, sama. Malik bahasa Arab, Ibraninya Melech. Yawm bahasa Ibraninya Yom. Ad-din bahasa Ibraninya Haddin. Mirip karena satu saudara. Malik yaumiddin, Melech yawm haddin. Hanya karena samanya itu kemudian boleh mempraktekkan dalam sholat kita pakai bahasa Ibrani. Nah, ini sudah keluar dari jalur. Tapi kalau dalam konteks terjemahan tidak ada masalah. Paham ya? Jadi harus jeli memahami sesuatu. Jangan sampai kita ini ekstrim, baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kanannya tadi itu sholat pakai bahasa Ibrani, sholat pakai bahasa Indonesia. Yang dulu siapa namanya? Yang Malang itu ya. Nah, itu pakai bahasa Indonesia. Itu tidak benar. Ini ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, tidak boleh Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah bahasa orang kafir. Ini juga ekstrem kiri. Memangnya Al-Quran itu hanya untuk orang non Bani Israel. Bani Israel tidak boleh menjadi Muslim, begitu. Ini namanya ekstrem kiri. Sampai mau jadi pengikut ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Tidak mau kedua-duanya, karena kedua-duanya salah. Jadi kita harus tahu papan tanggonan, kata orang Jawa. Itulah sebabnya, apa sih tujuannya Saudi Arabia menerjemahkan Quran dalam bahasa Ibrani? Karena memang Islam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua, termasuk untuk Bani Israel. Bahkan sahabat Nabi ada yang berasal dari kalangan Bani Israel, dan itu hadisnya tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Siapakah beliau? Abdullah bin Salam. Nama aslinya adalah Abdiyah bin Shalom, karena diarabkan menjadi salam. Shalom dan salam sama atau beda? Kalau memang Islam ini tidak boleh untuk Bani Israel, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang dia kemudian masuk Islam dari kalangan Bani Israel? Hati-hati, jangan ekstrim kiri dan jangan juga ekstrim kanan. Memang beragama itu harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, hanya semangat doang, wah itu bahaya juga. Retorikanya, ini, iya memang retorikanya bagus. Seperti Panji Gumilang, retorikanya bagus. Kita mazhab Soekarno karena memperlakukan laki dan perempuan sama. Ini mazhab apa-apaan ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, menjadi Muslim itu memang perlu belajar. Belajarnya itu harus continue, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita belajar agama ini setengah-setengah, itu tidak tuntas. Kalau tidak tuntas, akhirnya apa? Keliru. Dan kita harus paham antara beberapa pemikiran yang saling berbenturan itu.
kita harus bisa melihat kedua sisi itu, di mana letaknya yang keliru itu. Sehingga yang ekstrim kanan itu kita bisa jawab dengan argumentasi yang hujahnya itu kuat, yang ekstrim satunya lagi juga dengan hujah yang kuat. Jadi bukan persoalan suka dan tidak suka, tapi persoalannya hujahnya harus kuat. Nah sekarang, kalau tadi saya berkata bahwa Assalamualaikum itu merupakan bahasa umat Islam, bukan salamnya orang Arab, kira-kira sudah terjawab belum? Sudah. Kenapa? Karena memang bahasa itu penanda identitas. Gak ada bahasa itu yang netral. Bahasa itu penanda identitas. Gak usah jauh-jauh, generasi terdahulu mungkin ada yang masih ada di sini. Dulu zamannya Soeharto, kita harus melaksanakan kegiatan apapun yang bisa menyenangkan semua orang. Ini bahasanya beliau atau penanda identitas? Penanda identitas. Kenapa? Yang ngomong begitu bukan hanya suka Soeharto, tapi krunya. Iya kan? Kalau kita belajar bahasa itu akan tahu bahasa, makanya ada politik bahasa dan bahasa politik. Itu beda. Karena itu politik bahasa. Bahasa politik lain lagi. Dan Al-Quranul Karim bisa jadi panduan kita untuk bisa paham mengenai itu semua. Tapi itu tadi dengan pembacaan, pembelajaran yang sifatnya itu kontinuitas, bukan setengah-setengah. Nah, maka saudara-saudara, barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada yang mau tanya? Nah, yang awal tadi ini baru. Ya, silakan. Saya sambil minum ya. Ya apa? Silakan. Berkaitan sama ada itu, nama itu sudah saya kenal dulu sekitar 80 sampai 90. Kemudian yang tahu sebagian orang termasuk teman-teman anak saya, teman-teman anaknya teman juga di sekolah yang sama. Ada afiliasinya EII. Kemudian yang terakhir seperti kesimpulan itu benar, itu adalah produk intelijen. Nah kalau memang begitu, maka ucapan-ucapan dari sana juga menjadi sumber gegeran ini juga sesama masa bisa menjadi penjelasan dari seperti itu. Lulusannya juga dulu informasinya juga setor ruang untuk segala macam. Ya, pertanyaan beliau ini akan menggiring saya ke persoalan politik pada akhirnya. Dan saya harus hati-hati berbicara, karena ini direkam, makanya saya dikasih ini. Saya nggak tahu yang kasih ini siapa. Saya harus hati-hati. Tapi alhamdulillah, saya tidak berjalan sendiri. Ada orang-orang baik di sekitar saya, baik dari kalangan kepolisian maupun di kalangan TNI. Jadi beliau siap untuk menjaga saya, alhamdulillah, saya bersyukur. Tapi itu tadi, saya harus bicara dengan data, tidak boleh dengan emosi. Nah, yang saya katakan tadi itu basicnya data. Memang kita pernah tahu kasus orang yang bernama Saifuddin Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim. Dan dia dikenal salah satu orang dari pesantren Az-Zaitun. Ya. Itu sudah terjadi lampau. Tapi sekarang bukan orang-orang biasa yang bicara, tapi justru Syekh Az-Zaitun sendiri. Dan itu membuat kehebohan. Nah, apa memang ada kaitannya dengan persoalan agenda-agenda yang sulit diraba itu? Bisa jadi. Tapi saya nggak bisa menjustifikasi, karena itu adalah urusan intelijen, bukan urusan saya pribadi. Ya. Tapi memang begini, umat Islam itu harus punya kepala dingin, tidak emosional, harus. Jangan sampai mudah terpancing.
Jangan sampai mudah terprovokasi. Tetapi kita harus menganalisa, dan umat harus diajarkan untuk berpikir kritis, mengamati semua dari segala aspek. Bukan sekedar didoktrin, bukan sekedar dipersuasi, apalagi dipersekusi. Harus diberikan wawasan yang luas. Kalaupun seandainya yang dipraktekkan oleh pesantren Az-Zaitun itu dibiarkan terus, lama-lama itu saya bisa memberikan label ini pernah terjadi pada umat terdahulu, yang namanya gerakan Protestan. Jadi kalau ini terjadi terus-menerus dan dibiarkan, bisa jadi itu menjadi Islam Protestan nanti pada akhirnya. Kenapa? Karena protes terhadap sesuatu yang mapan. Laki perempuan dipisah, akhirnya sholat dicampur. Ini masih ada. Ya, saya lanjutkan. Memang kalau kita lihat yang ada di pesantren Az-Zaitun, itu cara beragamanya memang agak unik, asing. Kenapa? Menyalahi dari kaidah-kaidah yang sudah menjadi konsensus bagi kaum muslimin sedunia. Contoh, pemahaman dari kelompok pesantren Az-Zaitun untuk era sekarang di Indonesia ini adalah era atau periode Makkiyah, belum periode Madaniyah. Jadi tidak perlu sholat dulu. Tidak perlu sholat. Kalau sudah masuk periode Madaniyah, baru perintah sholat. Jadi situasi di sini dianggapnya seperti di Makkah, belum ada perintah. Tapi kalau sudah berdiri negara, baru negara Islam maksudnya, baru perintah sholat ditegakkan. Ini cara pemahaman yang aneh. Dan kasus seperti ini itu bukan wacana, tapi fakta real pengakuan dari Saifuddin Ibrahim sendiri. Saifuddin Ibrahim jarang sholat. Jarang sholatnya bukan karena dia malas sholat, bukan. Karena memang ini adalah masa-masa periode Makkiyah. Nggak sholat sama sekali. Itu Saifuddin Ibrahim. Jadi produknya kelihatan, bukan pesantrennya yang kelihatan, tapi produknya yang kelihatan. Saya kira semua pernah itu ya, tahu bahwa ini periode Makkiyah. Iya, betul, periode Makkiyah. Kira-kira kalau seperti ini pemahaman yang asing atau tidak? Ini asing, sangat asing. Ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah, ayat Madaniyah ada, diturunkan di dua periode yang berbeda. Tapi kalau hidup sekarang menjadi Muslim, Quran sudah utuh, tinggal dipraktekkan dan tidak perlu dipecah-pecah lagi menjadi kronologi. Ini Makkiyah, ini Madaniyah. Yang aneh itu, salat mengikuti periode Makkiyah, tapi kurban mengikuti periode Madaniyah. Sekarang, apakah di pondok pesantren Az-Zaitun tidak melaksanakan ibadah kurban? Melaksanakan ibadah kurban. Padahal ayatnya itu berkaitan dengan periode Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Tapi berkaitan dengan sholat, ikut periode Makkiyah. Ini kok tidak konsisten? Dari sesuatu yang tidak konsisten ini saja kita bisa paham. Ada cara metodologi yang tidak benar, ada absurditas. Ya, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau masuk nanti ke arah politik saya nggak mau. Oke, ada yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan di surat Al-Baqarah tadi ayat 24 surat Al-Baqarah tadi berbeda dengan kata Assalamualaikum. Berarti di Al-Fatihah tidak beda semua itu. Di Al-Fatihah dan di Al-Quran Ibrani itu bunyinya juga beda dengan Al-Quran bahasa Arab. Oh, iya. Saya paham maksudnya gini. Karena Al-Quran itu
diturunkan dalam bahasa Arab, sementara Quran bahasa Ibrani itu terjemahan, ya, terjemahan makna, ya. Karena kedua bahasa ini ada hubungan, jadi banyak kemiripan. Misal, salam, hurufnya sin, ya, kemudian lam alif dan mim. Kalau dalam bahasa Ibrani hurufnya shin, lamet, mim. Mirip atau enggak? Nah, mirip. Jadi secara huruf mirip, secara bunyi mirip. Salam, shalom. Secara makna sama atau beda? Sama. Damai sejahtera, salam, shalom, damai sejahtera. Tetapi yang dimaksud Quran itu yang bahasa Arab. Kalau yang Ibrani ini hanya terjemahan. Tidak boleh sholat menggunakan bahasa Ibrani, apalagi sholat menggunakan bahasa Jawa. Kalau latihan sholat pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa, latihan. Namanya saja latihan memahami maksudnya. Oh, yang dibaca itu ini maksudnya begini, nggak ada masalah, latihan. Tapi kalau sudah praktek sholat, langsung praktek sholat dalam konteks ibadah, nggak boleh pakai bahasa selain Arab. Ini konsensus. Kalau menabrak konsensus, berarti itu tadi saya istilahkan Islam Protestan, karena protes dari yang konsensus. Tapi mudah-mudahan nggak sampai muncul Islam Protestan, ya. Ini kalau muncul, ini kayak Martin Luther kedua. Dan contohnya sudah terjadi itu. Kalau dalam tradisi Nasrani itu, pengkhotbah itu harus laki, romo itu harus laki, seorang romo itu harus laki, seorang pastor itu harus laki. Kalau diubah boleh perempuan, makanya muncul Kristen Protestan. Nah, Panji Gumilang sudah ada rencana khutbah Jum'ah yang khutbah bisa perempuan. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Masalahnya yang bisa mencegahkan bukan saya, yang bisa mencegahkan MUI. Iya kan? Kalau seandainya yang khutbah menjadi khotib kholat Jum'ah itu seorang perempuan, ini yang bisa disebut sebagai Islam Protestan, karena protes dengan alasan emansipasi wanita. Mungkin tujuannya bagus, tujuannya adalah emansipasi, tapi salah pasang. Ibaratnya spion mobil dipasang di spion sepeda motor, nyambung nggak? Nggak nyambung. Roda sepeda motor dipakai roda sepeda motor dipakai untuk apa? Mobil. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ini salah tempat. Salah tempat. Jadi sekali lagi, ini hanya merupakan terjemahan. Jadi kalau di sini ya Al-Fatihahnya ya terjemahannya bahasa Ibrani. Ada kemiripan misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ibraninya Har-Rahman wa Har-Rahim. Loh, mirip kan? Malik Yaumiddin, Malak Yawmhaddin. Loh, mirip kan? Ya karena memang satu rumpun, satu keluarga. Sama seperti orang Malaysia dengan orang Indonesia, karena, kerana, perobatan, perubatan, bahwa, bahawa, saya, sahaya, berbeda, berbeza. Itu antara Malaysia dengan Indonesia. Antara orang Jawa dengan Madura, lawang, labeng, bawang, bebeng, waktu, bekto. Iya kan? Nah, yuk, Madura nih. Belajar bahasa itu unik. Iya, karena Quran tertulis dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah memperpanjang umur kita untuk bisa bertemu di hari-hari lain, insya Allah. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.